Cerita Alkitab versus Quran. Siapakah Talut? Gideon atau Saul? Kita semua tahu tentang cerita Daud mengalahkan Goliat. Ternyata dalam Quran pun terdapat kisah yang hampir sama. Mari kita simak bersama-sama ayat tersebut dari surah 2 ayat 246 sampai 256. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui." Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun." Tabut itu dibawa malaikat. "Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman." Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun, Talut dan tentaranya, berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud, pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Lalu siapakah yang dimaksud Talut dan Jalut dalam cerita di atas? Menurut beberapa pakar Islam, Talut adalah Saul. Karena menurut mereka asal kata Talut berasal dari kata tul, yang berarti tinggi, dan ini sesuai dengan deskripsi Alkitab terhadap Saul, 1 Samuel 9 ayat 2.
Namun sayangnya ada beberapa kejanggalan bila yang dimaksudkan sebagai Talut adalah Saul. Pertama, tidak ada satu raja Israel pun yang diberikan nama berdasarkan tingginya atau karakteristik tubuhnya. Kedua, cerita tentang pemilihan tentara dengan cara minum air terjadi pada zaman Gideon, Hakim-Hakim 7 ayat 5, bukan pada zaman Saul. Ketiga, perhatikan kata-kata dalam ayat 251 di mana dikatakan bahwa tentara Saul mengalahkan tentara Jalut dan kemudian Daud membunuh Jalut. Seharusnya Daud membunuh Goliat dulu baru tentara Saul menyerang tentara Filistin. Dan lagi tentara yang menjadi lawan Saul waktu itu adalah tentara Filistin bukan tentara Goliat. Keempat, perhatikan ayat 248 tentang kembalinya Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian itu sudah kembali ke Israel sekitar 58 tahun sebelum Saul ditunjuk menjadi raja. Sedangkan kalau Talut dianggap sebagai Gideon, maka cerita tentang Daud dalam ayat-ayat di atas menjadi tidak cocok. Inilah salah satu bukti bahwa Quran hanyalah karangan manusia yang belajar sedikit tentang Alkitab. Sama dengan rancunya Maria ibu Yesus dengan Miriam kakaknya Harun. Lalu apa kata para muslim tentang rancunya cerita di atas? Dengan terpaksa lagi, pakar Islam hanya bisa bilang, cerita yang benar ada dalam Quran dan apa yang ada dalam Alkitab adalah salah.